Ini saya yakin karena bannya kurang panjang, akhirnya disambung di sini, dan ini menurut saya sangat tidak bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas J Official Channel. Kali ini saya mau review chino yang bermerek Gaten Ink, dan ini chinonya harganya adalah 127.720 perak sampai di tempat kita, dan ini adalah warnanya Gaten Ink Fabio kaki Chino Pen size 34, dan mudah-mudahan masih bisa dipakai karena saya biasa memakai size 34. Saya mau buka saja langsung paketnya untuk chino Gaten Ink, dan apapun yang kita review nanti itu akan menjadikan, buat saya adalah menjadikan pembelajaran atau referensi kalau memang jahitannya bagus. Dan kalau tidak bagus pun kita tidak akan meniru, dan saya mencoba untuk berusaha lebih baik lagi untuk produk-produk yang dibikin di tempat kita. Dan ini adalah packagingnya seperti ini, plastiknya. Dan kita langsung buka tot, dan ini adalah celana chinonya. Oke, ini adalah plastiknya masih rata-rata sama, plastiknya masih plastik standar konveksi, dan ini adalah bentuk penampakannya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa menilai dan lihat, untuk kurang sedikit kurang bersih, masih banyak tempel-tempel benang. Dan saya nggak tahu kenapa ini ada sambungan di sini nih. Dan ini sama sekali nggak ada fungsinya sambungan ini. Wah, ini saya yakin karena bannya kurang panjang, akhirnya disambung di sini. Dan ini menurut saya sangat tidak bagus. Nih, nggak mungkin dia motif juga. Ini pasti ban kurang panjang disambung. Jahitannya teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk jahitan bannya, di sini besar, kecil, kajero, bahasa Sundanya. Nah, seperti ini. Tuh, atas sama bawah pun nggak sama besarnya, pun boleh dibilang bagian dalam bannya itu offset lebih keluar, yang harusnya lebih tinggi seperti ini biar ketutup bagian dalamnya. Malah ini kebalik. Oke, saya mau langsung nilai untuk bagian lubang. Dia belum pakai lubang wrist, dan ini lubang biasa kayak lubang kemeja. Ini adalah kekurangan juga buat saya, karena chino menurut saya adalah patutnya di lubang wrist. Untuk bagian zipper, zippernya pun bukan YKK. Oke, nih lagian teman-teman bisa lihat celana warna kaki, zippernya warna hitam. Matching atau enggak itu teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, untuk jahitan keseluruhan dan finishingnya juga nggak rapih nilainya. Terus bagian selangkang kaki adalah disetik 2, obras benang 5, terus disetik 2 pakai rantai. Dan bagian pinggir memakai aksen Peter Pan, kurang lebih kayak celana Eriko, tapi nggak sampai ke atas, cuma sampai ke sini. Nanti biar pas dilipat seperti ini itu akan terlihat. Untuk bahan sendiri, dia memakai bahan straight tuil katun combat straight. Jadi bukan katun tuil 2010, dan ini lebih tipis. Ini kurang lebih bahannya sama dengan bahan yang punya Eriko. Untuk bagian belakang,
Dan jujur saya tidak suka sekali dengan bentuk celana seperti ini bagian atasnya. Nah, yang seharusnya celana itu sedikit ke sini, dan ini bagian celananya bagian atas itu kayak lebih lebar, dan saat dipakai pasti di bagian pantat ini suka buka di bagian sininya karena bagian banyak. Dan sekedar saran saja buat vendornya, untuk celana straight usahakan bagian ban juga posisinya motong daging seperti ini biar straight, biar bentuknya itu lebih bagus seperti ini. Jadi enggak, ini mati, bagian pinggang mati, jadi terlihatnya itu lebih melebar ke atas. Dan untuk saku belakang teman-teman bisa lihat, dan menurut saya saya mau ukur mulut saku belakang itu terlalu panjang, 16 cm. Itu sebenarnya umumnya adalah 15 sampai 14 cm itu udah cukup, tapi ini terlebar banget 16 cm. Tapi kayak itu masing-masing. Nah, ini sama juga, dan teman-teman bisa nilai antara tengah dan tengah kancingnya. 16 cm bagi 2 adalah 8 cm, adalah di sini tengah-tengah kancing, tapi ini agak miring nih. Boleh miring. Ini 6,5 cm dari ujung saku, dan yang ini adalah 9,5 cm dari ujung saku. Aduh, aku reviewnya detail. Tapi bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk menjadi bahan pembelajaran buat kita juga. Dan untuk bahan sakunya oke, udah cukup, dan ini enggak terlalu belacu banget, tapi ini udah cukup bagus. Dan ini untuk brandnya, labelnya di sini Cotton Ink. Ini seperti ini, enggak ditembus untuk labelnya. Saya mau cross di bagian dalam untuk saku. Oke, cukup. Ini labelnya sebenarnya penting nggak sih? Coba label kelihatan G-nya tapi ngewel ke dalam, dan Cotton Ink-nya kayak selip tapi kok ngasal banget posisinya, jadi nggak begitu kelihatan. Oke, saya mau langsung ukur saja untuk size 34. Mudah-mudahan ini tidak terlalu longgar bagian atasnya, dan asli saya menyayangkan banget ini. Nih, ini benar-benar bannya nggak cukup terus disambung, dan menurut saya ini nggak lolos QC dan nggak patut untuk dijual. Dan saya yakin ini bukan sengaja. Maksud saya bukan sengaja motif atau modelnya seperti ini. Ini udah oke, ada saku kain di sini bagus. Dan untuk pinggangnya size 34 adalah 48 cm, dikalikan 2 adalah 96. Ini untuk 34, size 34. Dan untuk paha, untuk pahanya 31 cm untuk paha, tapi ini melar, masih bisa gede dan nanti jadi ketat. Dan untuk lututnya kita begini, samakan ke atas. Untuk lututnya adalah 23 cm nih, oke. Dan untuk lebar bagian bawah 19 cm, ini untuk size 34. Untuk lutut sama bawah itu kurang lebih perbedaannya bawah setengah senti, yang bagian lutut sesenti, dan bagian paha itu bisa sesenti seperempat untuk perbedaannya. Untuk panjang celananya adalah kita panjang dari ban 100 cm pas untuk panjang celana, dan untuk selangkang atau insem adalah 77 cm atau 13
30 inci. Ini dari panjang dari selangkang. Oke, cukup untuk review Guten Ink. Saya mau lihat talinya oke, ini udah bagus, pakai mesin tali sudah bagus. Dan secara keseluruhan dengan harga 127.000, bagaimana sih untuk Guten Ink? Untuk 127.000 oke, masih murah, dan menurut saya itu sangat murah karena 127.000, tapi alangkah baiknya nih produk 150.000 tapi kualitasnya sedikit diperbaikin. Dari kita slating pakai yang sedikit bagus, ini bartekan juga masih kurang, terlalu jaraknya terlalu jauh menurut saya, dan untuk bagian terutama bagian bannya menurut saya kurang, bentuk kurang oke. Dan ini teman-teman bisa lihat penampakannya tuh, kalau di ini jadi kayak mengkol. Coba. Nah di sini naik ke atas. Nah, kalau ini bagus, agak bagus bentuknya. Untuk bahan oke, standar, dengan harga segitu cukup. Dengan harga 127.000 oke, kita mendapatkan bahan seperti ini oke, cukup. Cuman kualitas di jahitannya yang sangat kurang menurut saya. Oke, cukup sekian, dan saya mau cobain juga untuk cuttingannya, mudah-mudahan oke, enak. Tapi biasanya kalau bahan straight nggak terlalu terasa nggak enaknya. Beda dengan non straight, itu sedikit kekurangan pasti akan sangat terasa nggak enaknya. Oke, cukup, dan kita langsung cobain saja. Ini adalah penampakan dipakainya celana Guten Ink. Oke, keren sih karena straight, lebih enak, lebih nyaman dipakai. Dan ini seperti ini, dan ini bagian bawah saya lipat 3 kali. Ini saya lipat 3 kali, dan kalau sekali lagi adalah kelihatan begininya, dan ini udah 3 kali seperti ini. Dan tinggi saya adalah 170. Nah, seperti ini, nyaman karena dia straight. Ini bagian belakangnya. Yang saya permasalahkan adalah di sini nih, bagian ini pasti buat teman-teman yang perutnya nggak buncit pasti akan longgar ininya, dan akan begitu jongkok akan terlihat jelas ininya karena bannya lebih kendor bagian atas. Nah, oke, ini adalah penampakan. Kotor dari bawaannya loh, tapi nggak apa-apa karena kita cuman review. Dan cukup untuk 34, dan pinggangnya cukup buat saya, pas, nggak terlalu kendor, dan kemungkinan straight sekali cuci nanti akan nyusut dan lebih ketat lagi. Ini nggak terlalu ketat, masih longgar, lebih enak. Cuman bagian jahitan saja yang banyak kurang rapihnya. Sama zipper juga, mohon diperhatikan warna zippernya. Kalau bisa warna krem celana ini, zippernya juga jangan hitam, itu terlalu kelihatan kayak ngasal banget. Lubang usahakan untuk vendornya untuk memakai lubang wrist, jangan lubang biasa. Oke, cukup. Ini nyaman karena bahannya straight, tiba bercongkok enak, tiba kemana enak karena bahannya straight, melar. Jadi nggak ada. Nah, kalau non straight pasti nggak senyaman ini.
Oke, cukup sekian untuk video review celana Gaten Ink, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat saya dan juga buat teman-teman untuk membeli produk mana yang lebih cocok dan lebih kita butuhkan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah.